Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kembali lagi ada bersama dengan saya dan saya berdoa. Saya percaya Anda dan saya, kita semuanya dalam keadaan yang diberkati. Tubuh yang sehat, semuanya kesehatan, kekuatan, berkat jasmani dan rohani dilimpahkan karena Dia adalah Bapa kita. Bapa yang penuh kasih, yang sangat teramat mengasihi dan mencintai kita. Oke. Hari ini kita akan bahas sebuah firman Tuhan dan saya berdoa dan saya percaya tentunya firman Tuhan itu akan memberkati Anda dan saya. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat ini bagus sekali. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Wow, nikmat sekali. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, saya mau cerita dulu. Di dalam situasi seperti sekarang ini, di mana Anda tahu bahwa virus yang berkeliaran di mana-mana, membuat mungkin Anda dan saya, kita semua, saya percaya, kita semua dalam keadaan, dalam kondisi yang mungkin takut, was-was, curiga, bahkan saya percaya mungkin semua dari kita sedikit-sedikit kita ambil dan kita cuci tangan. Habis cuci tangan dengan semprot-semprot, kita cuci tangan dengan sabun. Belum cukup itu selesai, kita cuci tangan lagi dengan desinfektan. Belum selesai lagi, kita cuci tangan lagi dengan tisu basah. Saudara, itu berlanjut terus-menerus. Kalau saya boleh tanya, kira-kira apa yang mendasari engkau melakukan hal itu? Berapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan istri saya dan istri saya bilang karena takut corona. Dan memang hal itu adalah betul. Tapi ketika engkau melakukannya terus-menerus atas dasar ketakutan, saya mau garis bawahi bahwa sebenarnya ada penghukuman yang datang di dalam hati kita. Ketika engkau tertuduh, engkau merasa tertuduh bahwa belum cukup bersih aku lakukan satu kali. Setelah engkau cuci lagi belum cukup bersih, mungkin belum cukup mati, sehingga engkau takut. Tuduhan itu yang datang di dalam hati kita. Mungkin yang kedua saya mau share. Ketika Anda mungkin dihadapkan makanan di restoran yang berbintang 5, di restoran di hotel yang mewah, kira-kira pada saat Anda dihadapkan dengan semua makanannya, lalu ketika Anda mau makan, saya tanya, Anda ingat untuk berdoa mengucap syukur enggak? Ingat Pak, mungkin Anda akan bilang, iya saya berdoa, terima kasih Tuhan buat makanan ini, amin, puji Tuhan, makan. Makanannya enak, situasinya sangat bagus, ruangannya bersih, dan membuat Anda nyaman untuk makan. Tetapi ketika dihadapkan dengan situasi yang kedua, ketika Anda makan mungkin di restoran yang sekelilingnya nggak terlalu bersih, lalu ada yang terbang-terbang di sekeliling Anda, dan mungkin panas, dan mungkin Anda lihat situasi yang nggak terlalu bersih. Kira-kira waktu Anda mau memulai makannya, Anda berdoa nggak? Oh iya, pasti berdoa Pak. Terus berdoanya gimana? Mungkin Anda akan berdoa, terima kasih untuk makanan ini. Tuhan yang memberkati, menyucikan, menguduskan, menghilangkan semua sakit penyakit, sehat tubuhnya. Mungkin Anda berdoa seperti itu. Ketika Anda membandingkan dua situasi seperti ini, kalau ditanya ketika Anda makan di tempat yang hebat, yang bagus, mungkin doa Anda cepat, Anda yakin bersih, pasti sehat, nggak ada virus. Tapi ketika Anda makan di sebuah restoran yang ya mungkin kurang terlalu bersih, maka Anda doa dengan lumayan lama. Kira-kira apa yang mendasari engkau melakukannya? Kalau saya mau katakan, perasaan tertuduh kita lah. Perasaan kita yang tertuduh itulah yang menjadi dasar kita melakukan itu semua. Kita nggak percaya. Perasaan tertuduh kita lah yang menghantui kita. Kita nggak percaya kalau tangan kita itu cukup bersih dengan membersihkannya mungkin 1-2 kali. Kita berulang-ulang.
Perasaan tertuduh kitalah yang mengatakan kalau mungkin kalau kita doanya kurang lama, maka virusnya nggak mati di dalam makanan, di dalam restoran yang nggak terlalu bersih itu. Saudara, perasaan tertuduh membuat kita mempunyai perasaan bersalah. Ketika engkau dituduh dengan sebuah perkara, maka engkau akan mempunyai perasaan bersalah. Orang yang mempunyai perasaan bersalah itu akan selalu mempunyai hutang. Kalau saya punya perasaan bersalah, saya merasa seperti berhutang. Saya pasti akan takut, dan ketika saya punya perasaan berhutang, maka saya akan mencoba untuk membayarnya. Saya akan mencoba untuk menebusnya. Saya akan mencoba untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan saya untuk membayar hutang saya. Saya kasih contoh mungkin satu lagi. Anak muda yang berpacaran, mungkin ketika pacarmu ketahuan tidak setia, maka pacarmu yang tidak setia ini, saya percaya dia akan punya tuduhan, waduh salah saya, ketahuan gak setia. Lalu apa yang dia lakukan? Saya yakin pacarnya akan berusaha untuk menebus kesalahannya. Saya yakin pacarnya akan berusaha untuk melakukan apapun juga, membayar kesalahannya. Kenapa? Karena tuduhan di dalam hatimu itu mengatakan kau bersalah. Maka ketika kau bersalah, kau akan merasa punya hutang. Kau akan merasa punya utang untuk melakukan sesuatu untuk membayarnya. Firman Tuhan hari ini saya mau bawa kepada satu pertanyaan. Apa dasar hubunganmu dengan Tuhanmu? Apakah dasar hubungan kita dengan Bapa kita yang di surga penuh dengan segala tuduhan-tuduhan agamawi? Apakah dasar hubungan saya dengan Bapa saya yang di surga penuh dengan segala tuduhan-tuduhan kesalahan, di mana mengatakan mungkin saya belum cukup layak, atau saya belum cukup sempurna, atau saya belum cukup kudus, atau saya belum cukup bersih untuk melayani, untuk berdoa. Saudara, ketika dasar hubungan kita didasari dengan segala tuduhan itu, maka yang ada adalah ketakutan dan kita nggak berani menghadap kepada Bapa kita di surga. Seperti halnya orang yang berhutang. Orang yang berhutang pasti akan takut. Saya mau katakan bahwa hari ini engkau perlu mendasari hubunganmu dengan Bapamu yang di surga adalah sebagai Bapa yang baik dan engkau sebagai anak. Di dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan demikian. Roma 8 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saya ulangi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Anda dan saya bukan lagi budak. Kalau budak itu takut, iya betul, ini firman Tuhan yang mengatakan. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Saya, Anda adalah anak kesayangan Bapa di surga. Anda dan saya bukanlah budaknya Tuhan. Kita melayani Dia dengan dasar saya adalah anaknya. Ketika Anda tahu ini, Anda menyadari, maka engkau tidak lagi takut. Engkau tidak lagi di bawah yang namanya penghukuman. Roma 8:1 bilang, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi tuduhan. Mungkin tuduhan itu datang, tapi seketika tuduhan itu datang, engkau perlu tahu, engkau perlu yakini bahwa engkau adalah anaknya. Engkau adalah anak yang dikasihi, engkau bukan budak. Ketika engkau sadar bahwa engkau anak, engkau bukan budak, maka engkau tidak takut lagi. Roma 8 ayat 15 bilang begitu. Engkau diberi karunia untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, seorang budak itu takut kepada majikannya. Seorang budak itu takut untuk masuk kamar majikannya, ya toh? Seorang budak itu takut untuk mungkin membuka kulkas majikannya. Seorang budak takut, nggak berani untuk naik duduk di kursi mobil majikannya. Tapi seorang anak, dia mungkin nggak permisi, dia buka kulkasnya, dia masuk, dia naik ke tempat tidur, dia naik ke mobil, karena dia adalah anak.
Seorang budak, mungkin banyak budak yang punya hutang terhadap majikannya. Seorang budak mungkin berhutang terhadap majikannya, wajar. Tapi seorang anak, saya percaya tidak ada anak, tidak ada seorang ayah yang bilang kamu bayar ya. Umur kamu sekarang 15 tahun. Papa udah hitung-hitung kamu punya minum susu sekarang 8.975, bayar ke papa. Nggak ada. Karena dia adalah anak. Seorang budak adalah seorang upahan. Seorang upahan artinya jika dia bekerja, barulah dia menerima upah. Jika dia bekerja, barulah dia bisa menikmati yang namanya uang majikannya itu. Berbeda dengan anak. Seorang anak menikmati apa yang ayahnya miliki. Dia nggak perlu kerja dulu, Pak, saya kerja dulu ya supaya bisa nikmati uang Bapak. Enggak. Tapi dia menikmati dengan freely. Dengan nikmatnya, dengan tanpa rasa takut. Seorang budak memiliki mental yang takut, firman Tuhan bilang. Tapi seorang anak harusnya, sewajarnya, senormalnya, dia memiliki mental dicintai dan dikasihi. Saudara, saya mau menyamakan takut. Takut ketika engkau kembali kepada pemikiranmu bahwa aku ini seorang budak. Saya mau Anda dan saya merubah cara pandang kita. Engkau adalah anak yang dikasihi. Itu sebabnya engkau tidak lagi perlu takut. Itu sebabnya engkau tidak perlu lagi kembali kepada mental perbudakan seperti yang Alkitab katakan. Apa dasar hubunganmu dengan Tuhanmu? Apa dasar hubunganmu dengan Tuhanmu berdasarkan engkau sebagai budak? Apakah dasar engkau melayani dasarnya adalah karena engkau budak? Ataukah engkau melayani supaya diperhitungkan sama Tuhan? Apa engkau melayani Tuhan, engkau memuji Tuhan supaya mungkin dosamu dikurang-kurangi sama Tuhan? Saya mau katakan, ketika engkau melakukan hal itu, ketika engkau melayani, dasarnya adalah sebagai budak, maka saya percaya tuduhan itu akan datang di dalam pelayananmu. Engkau akan mungkin datang tuduhan yang berkata, oh kamu doa baru 5 jam. Lihat sebelahmu, doa sudah 8 jam. Ketika engkau mencapai 8 jam, lalu tuduhan itu datang lagi, kamu belum puasa. Kamu perlu lagi puasa. Ketika engkau sudah puasa, kamu puasa baru 1 hari. Lihat dia puasa seminggu. Tidak akan ada habisnya. Dan ketika tuduhan itu datang, engkau akan penuh dengan ketakutan. Tetapi syukur kepada Tuhan. Roma 8 ayat 1 bilang demikian sekarang. Tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi tuduhan di dalam Kristus Yesus. Saudara, saya mau membawa kita di dalam satu kisah perjanjian lama. Saya mau lihat kisah Yusuf. Saya mau kasih lihat bagaimana tuduhan itu sebenarnya berbahaya. Tuduhan itu, penghukuman itu datang ketika engkau kembali lagi menyadari bahwa engkau itu budak. Dan Tuhan mau engkau yakin dan percaya bahwa engkau sepenuhnya adalah anak yang dikasihi. Engkau bukan lagi menjadi budak. Jangan lagi ada mental budak di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Ketika engkau kembali lagi kepada mental budakmu, mental hambamu, engkau lupa bahwa statusmu, hubunganmu dengan Tuhan engkau dasari sebagai anak yang dikasihi. No wonder, tidak heran engkau akan takut. Dan itu Tuhan gak mau. Tuhan mau, Tuhan kasih firman-Nya supaya assured, supaya engkau yakin pasti bahwa engkau adalah anak yang dikasihinya. Amin, saudara. Oke, mari kita lihat kisah Yusuf. Saudara, di dalam kisah Yusuf saya mungkin akan secara cepat melihat kisah Yusuf, dan saya akan membacakan secara cepat supaya kita melihat sedikit kata-kata yang baik sekali di dalam Kejadian. Apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf? Apa yang dilakukan kakak-kakaknya kepada Yusuf? Saya percaya isinya adalah bagi Yusuf. Yang dilihat mungkin kakak-kakaknya penuh dengan kebencian. Yusuf mungkin mengalami pengkhianatan. Yusuf mungkin mengalami kejahatan. Yusuf mungkin mengalami kekerasan. Yusuf mungkin mengalami ditipu dan lain sebagainya. Dan hal itu menurut saya sangat wajar ketika Yusuf mungkin setelah itu punya rasa marah.
Mungkin Yusuf punya kecewa dan kok kakak-kakaknya seperti itu. Wajar. Mungkin ketika Anda mengalami hal seperti itu, Anda dijual, Anda dikhianati, Anda dijepluskan ke sumur, lalu Anda dibilang ke papa bahwa Anda sudah mati. Tentu saja, mungkin Anda sakit hati. Tapi mari kita lihat. Ketika kakak-kakaknya melakukan hal itu, saya percaya kakak-kakaknya pasti punya perasaan tertuduh. Pasti punya perasaan bersalah. Pasti punya ketakutan. Kejadian pasal 42 ayat yang ke-21. Maka berkata seorang kepada yang lain. Ketika Yusuf sudah dijual, lalu kakak-kakaknya bilang begini. Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya? Lihat penyesalan kakak-kakaknya. Ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara, lihat. Ketika mungkin Anda membawa tuduhan, Anda membawa penghukuman di dalam mentalmu. Maka ketika mungkin sesuatu yang gak baik datang, Anda langsung mengkaitkan itu. Oh iya, saya begini karena saya salah sih. Saya begini karena saya ini, akhirnya kesesakan yang menimpa saya. Hari ini saya mau katakan bahwa Anda adalah anak yang dikasihi. Anda sangat berkenan kepada Bapa, sama seperti Yesus berkenan kepada Bapa di surga. Anda tidak lagi punya mental penghukuman. Anda tidak lagi di bawah yang namanya perasaan tertuduh dan mental budak. You are free because of Christ Jesus. Saudara, ketakutan saudara-saudara Yusuf Anda perlu lihat. Ketika saudara-saudara Yusuf berjumpa dengan Yusuf, Anda tahu bahwa kakak-kakaknya tidak mengenali Yusuf. Yusuf sebagai mangku bumi, sebagai penguasa saat itu. Ketika saudara-saudaranya ketemu, saya percaya dia takut. Karena Yusuf adalah penguasa. Tapi ketakutannya bukan karena dia Yusuf, tapi karena dia adalah penguasa. Tetapi ketakutannya bertambah ketika dia tahu bahwa si penguasa itu ternyata adalah adiknya. Kejadian pasal 45 ayat yang ketiga, saudara, saya bacakan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." "Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Wow, ketika saudara-saudaranya datang, ketika saudara-saudaranya ketemu dengan penguasa, mungkin mereka ngeri karena ini adalah penguasa. Tetapi ketika penguasa itu menjabarkan siapa sebenarnya dirinya, ketakutan saudara-saudaranya bertambah dan gemetar mereka. Saudara, saya mau kasih lihat kejadian-kejadian yang membuat saudara Yusuf harusnya nggak perlu takut lagi. Normal ketika pertama Yusuf memperkenalkan bahwa dia adalah Yusuf. Wow, kakak-kakaknya takut. Tapi setelah itu Yusuf melakukan hal-hal yang sama seperti Bapa di surga terhadap Anda dan saya. Mungkin ketika engkau belum mengenal dia, engkau takut terhadap Tuhan yang maha besar itu. Engkau katakan bahwa iya dia Tuhan yang kudus, iya betul. Dia nggak bisa dihampiri dengan dosa, iya betul. Tapi ketika engkau sudah terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dia ada di dalammu. Engkau adalah anak yang dikasihinya. Saya mau hilangkan mental budakmu, takutmu itu lagi. Engkau datang dengan penuh pengharapan, dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hal-hal yang dilakukan oleh Yusuf, saya mau lihat. Kejadian 45 ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Yang pertama, bagus sekali. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Hal pertama yang perlu Anda catat. Ketika engkau pikir bahwa Tuhanmu itu sebagai Tuhan dan engkau sebagai budak, hapus dari cara pandangmu. Engkau adalah anak. Dan bagaimana dia meyakinkan sama seperti Yusuf? Yusuf meyakinkan dan mengatakan, come near. Mari mendekat. Tuhan gak pernah jauh. Jangan pikir dia jauh. Dia dekat. Tuhan mau selalu dekat dengan anak-anaknya. Sama seperti seorang ayah. Saya maunya dekat dengan anak saya.
Saya nggak pernah mau jauh dengan anak saya. Sama seperti saya yakin Anda, seorang ayah, papa. Selalu maunya mendekat dengan anaknya. Bapamu, Bapakku yang di surga pun sama. Ketika mungkin kita punya perasaan, aduh saya takut bagaimana ya. Apakah kan saya salah? Mungkin ada sedikit kembali tuduhan masuk dalam hidupmu. Tuduhan masuk dalam pikiranmu. Aduh, kembali mungkin karena engkau merasa dirimu budak. Tuhan bilang kepada Anda, come near. Mendekat. Yusuf berusaha menjelaskan, memberikan alasan supaya mereka jangan punya perasaan bersalah lagi. Kejadian 45 ayat yang kelima. Ini hal yang kedua. Yang pertama Yusuf katakan, marilah mendekat. Tuhan nggak pernah jauh sama Anda dan saya. Yang kedua saudara, Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Lihat, Yusuf dengan segala cara dia coba jelaskan kepada saudara-saudaranya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri. Dengan kata lain Yusuf bilang jangan lagi ada tuduhan. Jangan lagi ada perasaan guilty feeling, perasaan bersalah. Jangan lagi takut. Jangan lagi kamu punya hati yang gundah karena apa yang kau lakukan. Saya lanjutkan, 45 ayat yang kelima. Yusuf bilang, tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Yusuf bilang jangan lagi kamu pikirin, jangan lagi kamu punya perasaan tertuduh karena apa yang kau lakukan dulu terhadap saya. Dengar baik-baik. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, yang kedua, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow. Ya, ayat yang ke-7 dan 8. Maka Allah telah menyuruh. Kalau saya pikir yang ngejual adalah saudara-saudaranya. Tapi Yusuf mengingatkan kembali. Di balik apa yang saudara-saudaranya mungkin lakukan. Dengar baik-baik. Rancangan Tuhan adalah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7 dan 8 bilang begini. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara coba renungkan sejenak ayat ini. Ketika sepertinya saudara-saudaranya itu yang menjual. Tapi Yusuf bilang Allah yang menyuruh justru. Allah yang menyuruh untuk menolong kamu. Untuk memelihara kamu. Untuk menyelamatkan sehingga sebagian dari kamu itu tertolong. Bukankah luar biasa? Mungkin saudara-saudaranya yang merasa tertuduh dia bilang iya kita ini yang jual. Tapi Yusuf bilang, jangan punya perasaan menyesal. Jangan punya perasaan tertuduh, karena bukan kamu yang jual saya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa. Itu ayat yang ke-8. Yusuf garis bawahi lagi, jadi bukanlah kamu yang menyuruh ke sini, tetapi Allah. Jangan punya perasaan tertuduh lagi. Hal kedua, ingat baik-baik, Bapa di surga, mungkin keadaannya sepertinya nggak terkendali. Keadaannya seperti saudara-saudaranya yang menjual. Keadaannya mungkin istrimu mungkin lari atau suamimu mungkin meninggalkan engkau. Keadaannya mungkin rumah tanggamu seperti nggak terlalu baik. Dengar baik-baik, Tuhan pegang kendali. Anda mesti melihat the big picture, gambaran yang besar bahwa di balik semuanya itu, di balik mungkin kejadian yang gak enak, Anda mungkin mesti melihat bahwa Allah, Bapa kita yang di surga, pegang kendali atas itu semua. Itu sebabnya Yusuf berani dengan yakin dia bilang, bukan kamu yang menjual aku, tapi Allah yang menyuruh aku ke sini. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, bukan. Jangan punya perasaan tertuduh. Yang pertama, come near, datang dekat-dekat. Tuhan nggak mau jauh dari Anda dan saya. Yang kedua, Tuhan pegang kendali atas seluruh hidup kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ke-11. Yusuf bilang gini, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Kembali dia ingatkan, jangan jauh. Engkau serta anak cucumu, kambing dombamu dan lembu sapimu,
dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Luar biasa, puji Tuhan. Hal yang ketiga, pemeliharaan Tuhan untuk seisi keluarga Anda semuanya. Pemeliharaan Tuhan itu untuk seisi rumah tanggamu. Dan kalau Tuhan yang pelihara, don't worry, safe, terjamin sempurna. Amin, saudara. Sama seperti Yusuf, dia sebagai mangku bumi, dia sebagai orang yang berkuasa. Dan ketika orang yang berkuasa bilang sama saudara-saudaranya, tinggal dekat dengan saya, maka aku akan memelihara anak cucumu, lembu sapimu, kambing dombamu, segala milikmu terjamin. Itu janji Bapamu. Karena dia Bapa yang sangat mengasihi Anda dan mengasihi saya sebagai anak. Saudara, mungkin yang keempat, ayat yang ke-15. Yusuf mengekspresikan pengampunannya. Dengar baik-baik, saya lagi cerita bagaimana tadi pertama kakak-kakaknya takut karena sudah punya perasaan bersalah menjual Yusuf. Lalu Yusuf berusaha untuk menjelaskan bahwa Yusuf bilang datang dekat-dekat. Yang kedua Yusuf bilang apa? Ingat bahwa di balik semuanya itu bukan kamu yang salah. Tuhan yang menyuruh aku. Yang ketiga dia bilang pemeliharaan aku yang pelihara kamu. Yang keempat, Yusuf ekspresikan dengan begini. Ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Saudara, kira-kira kalau Anda, mungkin saudaramu, kekasihmu, orang tuamu mencium engkau, apa yang kau rasakan? You will feel loved. Engkau akan merasa dikasihi. Dan Yusuf sudah memberikan ekspresi itu. Yusuf mencium saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Saudara, sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Alkitab menulis itu. Dan kira-kira mungkin saudara-saudaranya sudah mulai plong. Apa yang tadinya ditakutkan oleh saudara-saudaranya mungkin dia bilang, aduh ini ngeri nih. Sekarang sudah mulai plong. Hal keempat, Bapa di surga mengekspresikan kasihnya melalui pengampunan anaknya yang mati di atas kayu salib buat kita semuanya. Bapa di surga mengekspresikan kasihnya melalui pengampunannya yang dia berikan buat kita semuanya. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia memeluk kita, dia mencium kita, dia memberikan kasihnya. Gambaran yang indah ketika kita melihat Yusuf. Sama seperti Bapa kita di surga. Dia nggak mau kita punya perasaan jauh. Dia nggak mau kita punya perasaan tertuduh dan bersalah. Dia mau kita punya perasaan anak dekat dikasihi. Saudara, apa hal selanjutnya? Ketika Anda melihat bahwa semua itu yang terjadi dalam hidup saudara-saudaranya, maka favor Tuhan, favor Yusuf mengalir. Ketika favor Tuhan mengalir dalam hidupmu, saya percaya favor dari sekelilingmu akan ikut memberikan dampak buat hidupmu. Ketika mungkin Tuhan memberikan favornya, maka saya yakin, terlalu yakin, sekelilingmu juga pasti akan memberikan favor terhadap engkau. Mari kita lihat di ayat yang ke-16. Ketika dalam istana Firaun, sekarang Firaun, dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudari Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lihat, ketika Yusuf sudah favor kepada saudara-saudaranya, maka Firaun, pegawai-pegawainya ikut memberikan favornya buat saudara-saudaranya. Ayat 17, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu, dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Ayat selanjutnya, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di Mesir. Wow! Sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Ayat 20. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu. Sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu.
Haleluya. Hal yang kelima yang saya tangkap dari apa yang Yusuf mau coba gambarkan. Gambaran Bapa surgawi kita. Bapa di surga memberikan favor-nya. The best, yang terbaik buat kita semuanya. Kalau Bapa saja memberikan favor yang terbaik, saya percaya all your surroundings, sekelilingmu pasti akan ikut memberikan favornya. Saudara, saya sudah menggambarkan, saya sudah menjelaskan bagaimana Yusuf sudah membuktikan pengampunannya buat saudara-saudaranya. Kejadian 47 ayat yang ke-12. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Alkitab mencatat bahwa Yusuf beserta dengan pegawai-pegawai, para tua-tua dari istana, dari Firaun, dan dengan saudara-saudaranya, semua tua-tua di tanah Mesir bersama-sama ketika ayahnya meninggal, menguburkan bersama-sama. Wah, mungkin sudah akur. Yusuf sama saudara-saudaranya mungkin udah baikan kembali, udah baik, sudah berdamai. Sudah enak hubungan kita mungkin dengan Tuhan. Sudah yakin. Ayat yang ke-14, saudara. Kejadian 50 ayat 14. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Sudah normal kembali mungkin kira-kira hubungan keluarga Yusuf dan kakak-kakaknya. Tetapi saya mau kasih lihat bahwa ketika mental, ketika pikiranmu kembali kepada budak, maka yang ada adalah takut. Ketika engkau kembali lupa bahwa dirimu adalah anak yang dikasihi. Itu sebabnya engkau perlu terus diingatkan melalui firman kasih karunia-Nya. Diingatkan bahwa engkau adalah anak yang sangat dikasihi oleh Bapamu yang di surga. Engkau bukan lagi hamba, engkau bukan lagi budak, karena budak itu takut, tetapi anak itu dicintai. Saya mau kasih lihat Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai ke-18. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, dengar baik-baik, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Wait, stop dulu. Bukankah Yusuf sudah bersusah, berjerih lelah untuk menjelaskan tadi yang saya gambarkan? Bahwa mereka itu dikasihi, mereka itu datang dekat, mereka itu dipeluk, dicium, mereka itu diberikan yang terbaik. Mereka lupa. Kenapa mereka bisa lupa? Ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampuni kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Saudara, saya mau tanya, Yusuf sudah mengampuni belum? Sudah. Pertanyaannya adalah Anda dan saya sudah diampuni nggak dosanya sama Bapamu yang di surga? Sudah. Tapi mungkin kadang-kadang ketakutan itu datang, tuduhan itu datang kembali. Kenapa? Karena engkau kembali menempatkan dirimu bukan sebagai anak yang dikasihi, tapi mungkin sebagai budak, sebagai hamba. Itu sebabnya Anda dan saya perlu dengar terus. Anda adalah anak dan bukan hamba. Anda dikasihi dan tidak pernah berhutang kepada Bapamu yang di surga. Saya lanjutkan, ayatnya bilang begini. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ayat 17, saya ulangi. Ini kata-kata ayahnya bilang begini. Kata-kata saudara-saudaranya bilang gini. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Dia menempatkan dirinya kembali sebagai hamba. Lanjut. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat yang ke-18. Juga saudara-saudara datang sendiri. Saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Siapa yang minta mereka datang menjadi budak? Tuduhan itulah yang menuduh mereka. Anda dan saya, Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman. Tuduhan boleh datang, tetapi seketika tuduhan itu datang, ingat kembali, engkau anak yang dikasihi. Kenapa? Karena kalau Anda kembali kepada mental budakmu,
no wonder sekali lagi, ketakutanlah yang ada di dalam hidupmu. Kembali menempatkan dasar hubunganmu sebagai hamba lagi, maka yang kau terima adalah tuduhan. Tuduhan, tuduhan. Setelah tuduhan, maka engkau takut. Setelah engkau takut, maka engkau akan merasa berhutang. Apa yang kau lakukan setelah engkau merasa berhutang? Engkau mencoba untuk membayar kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan perbuatanmu lagi. Ketika engkau terjebak di dalam ini semua, maka perbuatanmu itu nggak akan pernah cukup untuk membayar Bapamu yang di surga. Kenapa? Ketika engkau melakukan perbuatan agamawimu untuk membayar, engkau pikir engkau lakukan untuk membayar Bapamu yang di surga, maka iblis datang dengan tuduhan, kurang. Engkau akan frustasi, lelah, dan capek. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa engkau adalah anak yang dikasihi. Layani dia sebagai anak. Layani dia sebagai anak yang mengasihi bapaknya. Layani dia sebagai anak yang tahu bahwa bapaknya begitu mengasihi engkau. Saudara, dikatakan tadi, lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian, percaya nggak percaya bahwa menurut saya Yusuf bukan menangis karena saudara-saudaranya itu melakukan yang jahat sama dia. No. Tapi Yusuf mungkin menangis karena kenapa saudara-saudaranya itu kok nggak percaya sama dia. Kenapa saudara-saudaranya itu nggak percaya sama pengampunan yang dia sudah berikan. Kenapa saudara-saudaranya nggak percaya dengan semua yang sudah dia katakan, dia buktikan, kasihnya dia beberkan kepada saudara-saudaranya. Engkau sudah diampuni loh sebenarnya. Tapi mereka nggak percaya. Hari ini Bapamu yang di surga sangat senang ketika engkau percaya kepada pengampunannya yang dia sudah beri. Kepada pengampunannya di atas kayu salib yang dia sudah berikan. Dan menjadikan engkau anak yang bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Hari ini kembali Tuhan ingatkan hubunganmu dengan Bapamu, dengan Tuhanmu adalah dia sebagai Bapamu dan engkau sebagai anak. Engkau sebagai anak yang dikasihinya, pengampunan yang engkau terima sempurna adanya. Jadi, janganlah takut. Di mana kau dapat penghiburan? Dari ketenangan, dari firman-Nya. Dari mana saudara-saudaranya itu mendapat yakin bahwa Yusuf itu sudah mengampuni? Dari mana mereka tahu? Dari kata-kata Yusuf. Dari apa yang Yusuf ceritakan. Dari apa yang Yusuf firmankan, kata-katakan. Dari mana kita dapat keyakinan itu? Dari firman-Nya. Saya buktikan. Kejadian 50 ayat 21. Jadi, ini Yusuf ngomong. Janganlah takut. Sama seperti Bapamu yang di surga ngomong begini. Janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia, di sini Yusuf. Tapi saya mau garis bawahi ia, yaitu Bapamu yang di surga juga. Menghiburkan saudara-saudaranya. Yusuf menghibur saudara-saudaranya. Bapamu menghiburkan kita. Bagaimana caranya? Dan menenangkan hati kita, menenangkan hati saudara-saudaranya. How? Bagaimana? Dengan perkataannya. Hari ini Bapamu yang di surga juga, Bapamu juga menghiburkan engkau, menenangkan hatimu, membuat engkau yakin kembali bahwa engkau adalah anak yang dikasihinya. Bagaimana? Melalui firman-Nya. Apa yang kau dengar? Saya berdoa supaya engkau mendengar firman kasih karunia-Nya, yaitu Bapa Yesus yang sangat mengasihimu. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Dia yang menjadikan engkau anak, yang membuat anak itu bisa memanggil Bapanya, ya Aba, ya Bapa. Diberkatilah kiranya Anda dan saya pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.